Welcome to channel Golden Mindset. Ketemu lagi dengan saya Ali Sanjaya. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena perbuatan baik adalah tabungan amal kita di kemudian hari. Perbuatan baik tidak harus selalu berhubungan dengan uang. Banyak cara-cara lain, seperti bisa dengan tenaga ataupun bisa dengan pikiran. Yang pertama, tentu kita sering mendengar orang mengatakan, sering-seringlah Anda memberi, sering-seringlah Anda beramal, maka Anda akan mendapatkan balasannya bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang Anda beri. Ya, itu benar. Tetapi Anda harus memahaminya lebih benar lagi. Pernah ada orang mengeluh, dia berkata, "Saya suka memberi. Saya sudah sering beramal. Tetapi kenapa rejeki saya kok tetap masih aja seret ya?" Anda tahu kenapa? Karena di saat Anda memberi, Anda sudah berpikir terlebih dahulu bahwa Anda akan mendapatkan balasan bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari apa yang telah Anda beri. Jika Anda mempunyai pemikiran seperti itu sama juga Anda ketika Anda beramal atau memberi 50.000, Anda berharap bisa kembali 500.000. Muke gile juga Anda. Anda ini ingin berbisnis, mencari keuntungan, mengharapkan timbal balik berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat, atau Anda ingin beramal sebenarnya. Itu adalah pemikiran yang salah. Yang benar seharusnya saat kita memberi atau saat kita beramal, kita tidak boleh sama sekali berpikir bahwa kita akan mendapat balasan. Tetapi saat kita memberi atau beramal, kita harus berpikir bahwa kita sedang membagi kebahagiaan, membagi rezeki yang kita dapat kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Itu yang benar. Karena dengan demikian, maka kita telah menabung amal kita yang di suatu saat kelak akan kita petik plus berikut bunga-bunganya. Kita tidak akan pernah tahu. Tuhan mempunyai berbagai cara untuk membalas kebaikan kita. Dan tidak selalu harus dengan rezeki. Bisa juga kita diberi kesehatan ataupun diberi keselamatan. Yang kedua, kita juga sering mendengar istilah orang kaya semakin semakin pelit. Padahal mereka jauh lebih mudah dan lebih gampang untuk melakukan amal perbuatan baik. Karena mereka memiliki kelebihan ekonomi yang cukup. Mereka bisa dengan mudah memberi, dengan mudah beramal. Kita harus sadari ya, bahwa sesungguhnya kita hidup ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya hukum keseimbangan. Di mana ada masuk, tentu harus ada keluar. Sama ibarat seperti Anda makan dan minum setiap hari, tentu harus Anda keluarkan. Entah itu dengan cara buang air besarkah, dengan buang air kecilkah. Atau ibarat Anda sedang membangun satu bendungan, tetapi Anda tidak membuat satu lubang untuk airnya keluar. Dan ketika air yang masuk terus-menerus ke bendungan tersebut, bendungan itu penuh, maka tidak akan kuat menahan beban. Otomatis, bendungan itu pun akan retak. Dan airnya pun akan keluar melalui celah-celah retak tersebut. Bahkan bendungan itu pun bisa menjadi jebol. Begitupun juga dengan rezeki yang kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan rezeki, tidak kita keluarkan, tidak kita salurkan melalui amal, maka rezeki tersebut
akan mencari cara melalui celah-celah seperti itu. Entah kita atau ada anggota keluarga kita yang mengalami musibah, atau yang sampai mempunyai penyakit tertentu yang mengharuskan kita menghabiskan dana yang begitu banyak untuk biaya berobat. Bahkan tak jarang sampai harus menjual aset yang kita miliki. Biasanya itu disebut dengan penyakit orang kaya. Ada satu hal lagi yang menarik. Saya pernah ditanya, ini ada orang mampu. Dia punya banyak uang. Dia juga kadang-kadang suka memberi. Dia juga kadang-kadang suka beramal. Tetapi kenapa dia juga bisa mengalami hal demikian? Saat itu saya mulai berpikir, iya ya, kenapa orang yang mempunyai, dia suka memberi dan suka beramal juga. Tetapi toh, kenapa dia juga bisa mengalami hal demikian? Ternyata itulah yang dinamakan hukum keseimbangan. Di mana rezeki yang kita dapatkan yang begitu besar, tetapi ternyata yang kita keluarkan tidak seimbang, terlalu kecil. Sama juga ibarat ketika Anda makan terlalu banyak sampai kekenyangan, Anda membuangnya itu hanya sedikit, maka otomatis perut Anda pun akan tetap terasa kencang dan Anda pun akan tetap merasakan sakit. Sama juga ibarat Anda membangun sebuah bendungan, Anda membuat saluran keluar airnya terlalu kecil, maka setiap seimbang, di mana yang masuk itu lebih cepat dan lebih banyak ketimbang yang keluar. Otomatis bendungan itu pun akan cepat penuh dan akan retak juga. Tetapi tidak sampai jebol. Itulah yang dimaksud dengan hukum keseimbangan. Di mana ada masuk, tentu harus ada seimbang dengan yang keluar. Semoga video saya ini bermanfaat dan bisa membuka mindset kita. Tetap ikuti channel Golden Mindset dengan saya, Ali Sanjaya. Salam sehat, salam sukses, salam golden untuk kita semua.